Kalau melanjutkan perguruan tingginya linear dengan jurusan yang diambil saat sekolah di Ya. SMK, itu bisa dikatakan 3 semester itu kalian ngulang pelajaran di SMK. Kalau memang niat mau melanjutkan studi yang lebih tinggi, ya kalau dari kelas 3 itu sebenarnya sudah agak terlambat. Ini sudah stres belum? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di PD, Podcast DKV. Perkenalkan, saya Melika Kesya, selaku host pada podcast kali ini. Bersama Ibu Dita, selaku guru bimbingan konseling di SMK Negeri 4 Semarang. Kepada Bu Dita, dipersilahkan. Pagi semua, Pagi. kenalkan saya Budita, guru BK SMK Negeri 4 Semarang. Kalau untuk nama lengkapnya, dia Kristamdita Suryanti Utami. Baik, Bu. Untuk sudah berapa lama sih Bu Dita itu berprofesi sebagai guru bimbingan konseling? Kalau untuk jadi guru BK, saya berarti hampir 19 tahun ya, Mbak ya. 19 tahun itu Bu Dita menetap di SMK Negeri 4 Semarang atau ada pindah tugas, Bu? Pindah tugas. Jadi yang pertama itu tahun 2006, Februari 2006 itu saya bergabung dengan sekolah swasta, boleh disebut ini? Boleh. Ya, di Yayasan Nasional Nusa Putra. 3 tahun saya di jenjang SD-nya waktu itu. Jadi dari tahun 2006 sampai 2009. Lalu dari 2009 sampai kemarin 2021 di jenjang SMK Nusa Putra satunya. Terus baru 2001 sampai sekarang di SMK 4. Ya, baik, Bu. Sebelum bertugas sebagai guru bimbingan konseling, pendidikan Bu Dita bagaimana itu? Kalau untuk pendidikan S1 saya angkatan 96 di Fakultas Psikologi Unika Sugio Pranoto Semarang. Lalu setelah lulus lanjutin lagi di tahun 2002 daftar profesi psikolognya di kampus yang sama Unika Sugio Pranoto Semarang itu masuk angkatan 9 saya waktu itu. Kenapa Bu Dita milih untuk masuk jurusan psikolog, Bu? Ini mau jawaban yang jujur atau jawaban yang teoritik? Jawaban yang jujur, Bu. Oke, jawaban yang jujur karena itu pun juga pernah saya lontarkan ke ibu saya kenapa memilih untuk masuk psikologi. Jawaban ibu saya waktu itu ya Mbak, beliau mengatakan sambil nunjuk surat kabar, saat itu kan yang masih terkenal Suara Merdeka, di bagian iklan lowongan pekerjaan. Jadi beliau buka tanpa banyak bicara, lihat lulusan psikologi banyak dicari. Itu alasan yang pertama. Oke, saya terima banget. Lalu ada alasan kedua ternyata. Dan itu ada agak-agak unpredictable alasan beliau. Jadi waktu itu beliau menyampaikan alasan yang kedua, anak ibu ada 5. Iya. Ibu pingin titelnya beda-beda. Oh, oke ya. Akhirnya masuklah saya di psikologi. Saat itu memang psikologi swasta baru ada terkenalnya di Unika. Karena Unika kan psikologinya sudah berdiri sejak tahun 84. Undip itu di angkatan saya baru buka barengan. Tapi saya sudah pilih ke Unika. Itu alasannya. Nah, Untuk alasan kenapa Bu Dita milih buat berprofesi sebagai guru bimbingan konseling itu kenapa, Bu? nah ini juga sama ini ya. Ini mau jawaban yang jujur atau jawaban yang teoritik? Jawaban yang jujur lagi, Bu. Jawaban yang jujur lagi ya. Dari dulu saya tidak kepikiran untuk menjadi pendidik. Gitu. Jadi saat itu di kampus pelajaran atau mata kuliah bahasa Inggris itu kan di CLT dekat Ya. dekat dengan SMA 1 itu kan dia di Mugas. Dosennya menanyakan, siapa yang di sini setelah lulus mau jadi guru? Gak ada. Sampai akhirnya, nah ini mungkin juga buat pesan juga buat ya generasi muda ini, guys. Kalau nggak suka tuh jangan nemen-nemen ya. Takutnya nanti istilahnya apa kena tulang. Jadi endingnya sudah lulus selesai gitu ya. Sempat
setelah disumpah jabatan ke profesi, saya kan sebelum sebelum saat masih nyelesain skripsi, itu juga sudah kerja di kampus sebagai tenaga paruh waktu di perpustakaan Unika. Jadi lepas mau menjelang disumpah, itu ada salah satu kakak tingkat juga, beliau juga mantan perpus kampus, ngabarin, "Dek, ada lowongan nih sebagai terapis anak berkebutuhan khusus." Gitu. Kalau mau gaji yang gede, ya ambil di luar kota. Oke Mbak, boleh lah. Nah dari sana cikal bakal saya akhirnya terjun ke pendidikan. Karena 2 tahun berkecimpung dengan anak-anak berkebutuhan khusus itu memang bukan secara formil ya, sekolah formil enggak, karena mereka lebih ke pusat rehabilitasi anak berkebutuhan khusus cukup terkenal, Akta Center. Saya 2 tahun di cabang Bekasinya, lalu balik lagi ke Semarang karena dapat ajakan dari rekan yang sudah bergabung di Nusa Putra waktu itu. Nah, dari situlah akhirnya ya sudah disyukuri, dinikmati, dan dijalani. Ternyata tak terasa juga hampir 20 tahun jadi pendidik. Selama menjadi guru bimbingan konseling, bagaimana pembelajaran yang Budita terapkan? Pembelajaran yang saya terapkan, enaknya guru BK itu kan tidak sama seperti guru mata pelajaran lainnya ya, yang, "Oh materinya harus ini, ini, targetnya sekian." Enggak. Kita kadang ngeblank gitu ibarat kata ngeblank, wah mau ngasih materi apa ya. Tapi begitu sudah kumpul sama siswa, terus mungkin ada celutukan apa, atau pas keseharian itu tiba-tiba ada satu kasus yang bisa kita angkat. Nah kita ngikutin aja, sesuai mengalir saja nggak yang harus saklek gitu untuk ngajar BK gitu ya. Tapi memang ada masa-masa di mana, oh ya ini perlu deh harus disampaikan. Misal contoh gitu ya, seperti yang tahun lalu saya terapkan, di sini sudahan anak kelas 3, kebetulan siswa asuh saya kerjasama dengan salah satu guru mapel waktu itu yang langsung merespon, Bu Diana, selaku guru bahasa Inggris, "Bu, berkenan nggak simulasi wawancara kerja?" Nah, Bu Diana di kontennya, bagian isinya, sementara saya di bagian performnya. Oke, dan ternyata juga disambut baik sama anak-anak kelas 12 TE 1 waktu itu, karena yang 2 magang. Mereka barusan kembali ke sekolah dan barusan kami diizinkan masuk, dapat jam masuk BK-nya. Dan akhirnya saya sempat selesai, butuh beberapa hari karena 36 ya, benar-benar 36 itu maju. Jadi Bu Diana ngecek, ngajarin dulu bikin CV, cover letter itu seperti apa. Sementara saya benar-benar mengupas tuntas cara mereka berjalan, berbicara, bahasa tubuhnya, kostumnya. Begitu sudah selesai semuanya maju, ada manfaat nggak? Ya ternyata anak ngerasa iya Bu ada manfaat. Oke ya syukur udah gitu. Jadi ya ada memang yang patan kita harus, oh ini harus ini disampaikan, ada yang ngikutin sesuai situasi yang lagi terjadi apa. Gitu. Enaknya guru bimbingan konseling itu. Betul sekali. Ada nggak sih Bu kesulitan selama menjadi guru bimbingan konseling? Kalau kesulitan itu pasti ada ya, dimanapun gitu nggak cuma sebagai guru BK gitu. Yang penting kan bagaimana kita menanggapi dan mensikapi. Kalau kita menganggap kebetulan masalah itu tidak terlalu menyulitkan, ya udah just go with the wind flow aja. Tapi kalau memang, oh ini butuh dipikirkan, butuh untuk segera dicari solusi, ya segera diselesaikan. Gitu sih Mbak. Gimana sih Bu cara Ibu memastikan murid ini paham sama materi pembelajaran yang Bu Dita sampaikan? Ada beberapa tips sih yang bisa dilakukan untuk ngecek siswa memang paham apa tidak, bisa melalui pertanyaan. Yang masih berhubungan dengan materi yang waktu disampaikan. Lalu sepanjang pembelajaran itu antusiasnya seperti apa? Itu pun juga, oh kan kelihatan ya antara yang paham dengan yang tidak, yang memperhatikan dengan yang tidak. Jadi hal-hal semacam itu saja. Selama mengajar di SMK Negeri 4 Semarang, ada nggak sih Bu momen yang berkesan buat Bu Dita? Ada. Banyak. Ya, Yang paling berkesan apa tuh Bu? dengan
budaya yang berbeda dengan jumlah siswa yang juga luar Banyak ya. biasa ya. Jadi sekolah saya yang dulu itu kan bisa dikatakan mayoritas Tionghoa, Ya. terus yang di sini dominannya juga ke Jawa, jumlah siswanya sana juga tidak terlalu banyak. Banyak sih Mas yang sampai susah tersebut. Heeh. Apa ya yang kira-kira Momen sama siswa deh Bu, yang paling berkesan, ada nggak? kebiasaan seperti salam pagi itu ya, Ya, ketemu lalu salam ya. gitu, dan dicium gitu kan tangannya, itu memang tidak saya temukan di yang dulu, Oh iya, skala yang dulu. Kalau salam pagi saat dengan yang piket pagi it's okay iya, ya, tapi saat berpapasan dengan iya, guru itu tidak ada, dan itu buat saya suatu, iya ya ternyata ya ada feel lain lagi ya saat tatapan, papasan gitu anak, posisi tidak kita piket di depan ya, iya, nah anak mau salam itu, nah itu keren, itu mohon jangan dihilangkan kebiasaan itu ya, iya, itu bagus. Benar-benar menunjukkan ketimurannya kita. iya. Bu Dita selama menempuh pendidikan tinggi, pernah nggak mendaftar atau mendapatkan beasiswa? Jujur tidak pernah, karena memang saya juga tidak apa, tidak mencari sih, tidak Iya, mencari informasi untuk itu. Sempat ada teman dekat, teman yang gimana kami suka kalau pergi-pergi bareng gitu, ya, beliau daftar, entah kenapa kok saya nggak minat ya. Salah ya gitu ya, harusnya ya kan satu sisi bisa membantu orang tua itu, tapi enggak, waktu itu memang enggak sih, Mbak. Kalau saya dulu setelah lulus SMP, saya itu mikirnya SMA atau SMK. Nah, saya mikir kayak kalau mau saya cepet cari kerja, saya pilih SMK. Di situ itu menjadi alasan kenapa saya pilih SMK. Tapi setelah saya sudah masuk SMK, sudah menjadi salah satu bagian dari siswa SMK, saya malah punya keinginan tinggi buat kuliah. Nah, di situ saya juga jadi mulai mikir, bingung, sebenarnya bisa nggak sih Bu, anak SMK itu buat daftar kuliah lewat jalur PTN, SNBP, SNBT? Bisa sekali ya, itu buat teman-teman yang ada di luaran sana, lulusan SMK itu sudah sekian tahun yang lalu, memang di masa saya nggak bisa, jujur. Iya, Di masa saya, anak SMK, ya pure memang setelah lulus bekerja. bekerja. Tapi sekian tahun kemudian mulai ada kebijakan yang luar biasa sekali ya. SMK akhirnya 50-50 lah bisa dikatakan Iya, seperti itu. 50% bisa bekerja dan 50% bisa melanjutkan perguruan tinggi walaupun budayanya atau settingannya masih tetap memang dipersiapkan untuk bekerja. Itu iya, bedanya SMK dengan SMA. Mau jalur PTN, PTS, bahkan kedinasan itu masih sama-sama punya peluang. iya, Ya, yang penting kembali lagi disesuaikan juga dengan passion-nya. iya. Nah, lalu Bu kalau SMK mau mendaftar ke PTN jalur prestasi Iya, ataupun jalur tes, tes. bisa apa tidak? Ya bisa sekali. Nah, cuma saya pernah dapat masukan dari siswa saya yang dulu ya. Iya, Beliau tuh menyampaikan, Bu, adik-adik kelas kalau mau melanjutkan ke perguruan tinggi, iya, disarankan yang vokasi. Kenapa? Hampir sama stylenya dengan SMK, iya, gitu. Bedanya emang di mana, Mas? Kebetulan cowok kan yang ngasih tahu. Kalau vokasi itu sistem pembelajarannya sama seperti di SMK, Bu. iya. Ibarat kata seperti 75% teori, Mhm. 25%-nya Praktek, maaf, 75%-nya praktek, 25%-nya teori. teori, gitu. Tapi kalau dengan yang reguler yang biasa, kampus-kampus biasa, kalau yang bersangkutan tidak benar-benar niat mau kuliah, seringkali baru beberapa semester gugur. Iya, Dan itu memang saya ngalami di beberapa murid-murid saya seperti itu ya. mhm, Jadi, oh mungkin ini salah satu penyebabnya karena sudah terbiasa banyak praktek-praktek, tahu-tahu terus hanya teori, teori, teori. Nah, nggak siap, iya, jadi ngerasa boring iya, kali ya. Apalagi pernah ngobrol-ngobrol juga itu kalau melanjutkan perguruan tingginya linier dengan jurusan yang diambil saat sekolah di iya, SMK, itu bisa dikatakan 3 semester itu kalian ngulang pelajaran di mhm, SMK, iya, gitu.
Jadi itu tadi yang kalau nggak memang niat bener mau kuliah, Kuliah. suka bikin bosen, endingnya lulus duluan sebelum beneran sampai selesai. Itu yang disayangkan kan di situ Iya. ya. Jadi di sini yang memang buat teman-teman, kalau memang niat mau melanjutkan studi yang lebih tinggi, ya kalau dari kelas 3 itu sebenarnya sudah agak terlambat. Harusnya memang dari sejak kelas 10 sudah Iya. dipersiapkan sedemikian rupa. Salah satu tips diterima PTN jalur prestasi, jalur dari nilai rapot, itu rata-rata nilai tidak boleh naik turun Iya. total. Itu sudah pegangan pertama. Iya. Ibarat kata semester 1, ya mungkin katakanlah 87, semester 2 jadi 85. Oh, baru di situ saja sudah peluang Anda untuk diterima di PTN jalur prestasi sudah udah susah deh itu loh Iya. ya. Tapi begitu nilainya naik Naik. atau setidaknya stabil saja masih kansnya masih cukup besar. Itu yang mungkin buat adik-adiknya ya. Jadi persiapan dari sekarang, oh jangan sampai turun nilai rata-ratanya. Itu salah satu seleksi awal. Seleksi awal kalau di jalur prestasi, kalau Iya. di jalur prestasi. Gitu. Kekhawatiran saya sebagai siswa SMK adalah takutnya peluang yang untuk siswa SMK masuk kuliah itu lebih besar daripada siswa SMK. Siswa SMA. Siswa Iya. SMA peluangnya lebih besar daripada siswa SMK. Itu kekhawatiran saya sebagai siswa SMK. Itu Ada nggak sih Bu mhm. strategi untuk melanjutkan ke jenjang kuliah untuk anak SMK? Nah, seperti yang tadi sudah Budita sampaikan, untuk anak SMK yang memang berniat melanjutkan perguruan tinggi, memang disarankan cocoknya yang vokasi. Vokasi itu yang kayak apa coba tahu nggak, Mbak? Perguruan tinggi yang vokasi? Kurang tahu. Politek. Oh iya, Jadi yang depannya ada Politeknya, Politek Politek. negeri atau politekniknya yang swasta itu kan Iya. juga ada gitu. Nah, jadi yang Politek itu benar-benar mungkin bisa dikatakan miliknya anak SMK, Iya. jalur vokasi. Jadi kalau memang selama ini kan kalau Ibu lihat ya, mindsetnya masih cenderung anak SMK cari perguruan tingginya yang perguruan tinggi biasa yang memang Iya. itu sebenarnya ranahnya anak SMA. Iya. Nah, Iya. jadi kekhawatiran itu akan muncul, iya nggak salah. Karena memang realitanya seperti itu, seperti kayak kampus Undip, lalu Iya. UGM. Nah, itu memang condong untuk anak-anak SMA. SMA. Karena anak SMA kan memang dipersiapkan lulus untuk kuliah. Iya. Makanya mata pelajarannya pun lebih global dibanding Iya. yang SMK. SMK. Itu. Bagaimana cara mempersiapkan diri secara efektif untuk ujian PTN, Bu? Kalau mempersiapkan diri secara efektif ujian PTN, mungkin nggak yang seperti gimana-gimana. Iya. Baik. Apalagi ini berarti jalur yang tes ya? Iya, Kan tes. karena ada jalur prestasi, Prestasi, kan nggak perlu tes, ya. ujian. Lebih ke mental saja. Mhm. Lalu apa keyakinan saja dan ini pesan Bu Dita, ini mohon untuk benar-benar apa ya diterapkan juga, nggak hanya didengarkan. Cari jurusan atau mau melanjutkan ke perguruan tinggi, itu benar-benar kamu sudah tahu ke depannya ingin jadi apa. Iya. Itu penting sekali. Jadi tidak hanya semata-mata ngikuti tren, "Oh, yang Iya. lagi viral apa ya?" Bukan. Karena masa depanmu itu juga ada di tanganmu sendiri, gitu. Mungkin orang tua, kami, Bapak Ibu guru, iya bisa ngarahin, tapi balik lagi pelakunya itu adalah kalian. Ibarat kata kami mencoba sudah berbagai sudut kami lihat ya, Iya. kamu tuh cocoknya di sini, tapi kamu sebagai pelaku masih belum ngeh, belum mau gitu, Iya. ya akan percuma juga, gitu. Jadi sejak awal ini kalau memang yang sudah dari awal niatan mau melanjutkan perguruan tinggi, cari dulu saya passion-nya apa ya? Atau misal, oh orang tua sudah punya track. Iya. Nah, nanti kamu kalau sudah lulus lanjutin ke sini karena ibarat kata kayak orang dalam ya. Papa atau mama sudah punya linknya Iya. untuk kamu nanti bekerja. Ya udah, toh juga ujung-ujungnya kita lulus nanti untuk kerja kan? Iya. Orang tua nggak bakalan berusukin ke anak kayak jalan yang nggak benar itu kan Iya. juga enggak. Jadi beliau kan juga sudah tahu, oh ini udah ini jelas mulus ibarat kata nanti kamu Iya. lulus lancar gitu. Nah, kalau itu memang
kamu pun juga sesuai, mau, berminat, ya it's okay. Ya mungkin sedikit menurunkan ego nggak apa-apa. Toh nanti ke depannya kita sudah jelas jalurnya mau seperti Iya. apa. Tapi kalau kamu mau lebih ke passion, saya maunya ini kok, ke orang tua, ya itu tunjukin. Raih itu beneran. Iya. Jadi saat ditanya, begini nih, saya mencoba mentafsirkan sebagai orang tua ya. Iya. Ibarat kata kita ambil simple, misal saya kasih uang, "Mbak, ini ya, belanja. Kamu mau belanja di mana?" Gitu. Pasar Johar, oke. Orang tua akan tanya, "Ke Pasar Johar naik apa?" Iya. Kalau kamu bingung, "Ya pokoknya nanti naik apa aja." Ah, sudah, orang tua nggak bakalan nyetujuin itu. Mau sebesar apapun hasratmu untuk meraih itu, Iya. tapi kamu sendiri saja nggak jelas Iya. mengungkapkannya, mempertahankan, sudah, Anda akan susah. Pasti restu orang tua akan berat. Tapi begitu kamu jelas, "Mah, saya mau ke Jakarta." Iya. Kamu ke sana naik apa? Saya mau naik kereta dari Tawang, berarti kan itu eksekutif ya. Iya. Dari Tawang pukul sekian, nanti sampai di sana sudah ada teman yang jemput. Saya nanti mau tinggalnya di sini. Wah, itu Anda sudah detail oriented. Udah. Orang tua cuma tinggal ini pas apa enggak, tapi restu insya Allah prosentase terbesar diterima. Iya. Ke sana sih. Jadi itu tadi ya Mbak ya, apa ya, bagaimana Anda mengenal dirimu sendiri dulu itu. Itu di sana yang penting Penting. sekali. Iya. Karena cukup banyak ya, ya itu tadi 19 tahun saya berkecimpung di pendidikan formal seperti ini. Ada yang anak kalau menghadapi kendala, masalah, dia lalu lepas tangan, "Ini karena disuruh ibu kok. Iya. Ini permintaan bapak kok." Nah, mereka lepas tangannya seperti itu. Padahal guys, ingat ya, atas nama apapun, entah kamu memutuskan ini karena nurutin orang tua, itu pun juga kamu punya peran. Ambil di sana. Iya. Jadi jangan tuh saat ada apa-apa kamu langsung lepas tangan, itu nggak fair rasanya. Walaupun nanti saya kalau nggak nurut dikatain durhaka. Lah itu juga Iya. sudah pilihan, karena hidup itu pilihan ya. Nah itu termasuk konsekuensi yang harus diterima. Pernah ngalamin gitu nggak Mbak? Mungkin milih di sini dulu dipaksa, Enggak, Bu. enggak, Saya pilihan emang sendiri? pilihan sendiri dan minat saya buat Iya. masuk di sini dan pilih DKV itu minat saya. Nah, itu penting banget ya, kenapa bolak-balik selalu disampaikan passion-nya ya, passion-nya. Iya. Dan ini yang seringkali amat sangat disayangkan, banyak banyak remaja-remaja sekarang itu yang nggak tahu saya tuh Iya, maunya sama. apa gitu. Tapi diarahin orang tua atau orang-orang sekitar juga suka ngeyel. Iya. Saat saat kembalikan lagi lah, "Kamu maunya apa?" Nggak ngerti. Iya. Nah, itu kan yang kadang kala jadi konflik orang dewasa di sekitar kalian ya karena itu, ada hal-hal semacam itu. Itu yang harusnya yuk sama-sama didandanin itu Iya. gimana. Karena terus terang, sekian tahun yang lalu ya saya punya siswi ini lebih tepatnya, posisi di kelas 3 saya tanya, "Mbak mau melanjutkan ke mana?" "Saya mau ambil kebidanan, Bu." Kuprak. Jurusan saya waktu itu TKJ loh, Teknik Iya. Komputer Jaringan. "Kebidanan? Kok ambil bidan? Kok jauh banget? Iya. Kenapa nggak dulu lulus SMP ambil keperawatan Perawatan. atau apa itu SPK-nya itu kan ya, jurulan-jurulannya." Saya nggak minat, Bu, saya pengennya waktu itu TKJ. Oke, lah terus ini kenapa sekarang mau? Iya. Karena mama sudah ngasih link. Jadi nanti setelah lulus kebidanan sudah jelas kerjanya Iya. kemana, dengan siapa lanjutnya. Oh ya sudah, oke. Tapi kamu minat nggak? Mau nggak? Gitu kan ya. Ya saya mau. Dia memang benar dia jadi bidan. Bidan. Terus sudah bekerja dan mungkin di sini kenapa dia sempat sekolah dulu di TKJ, karena ketemu suaminya di teman sekolah, ya teman sekelas itu ketemu suaminya, sekarang anaknya sudah 2. Itu jadi melenceng lulusan TKJ jadi kebidanan. Nah yang penting itu tadi, toh juga memang ujung-ujungnya akhirnya juga bekerja untuk dapat nafkah, Iya. gitu. Jadi ya Komunikasi itu memang peran. jadi yang pertama harus banget, kita ketahui adalah potensi diri Iya kita ya, Bu? betul, kenali dulu diri sendiri lah, Iya. kekurangan kita apa, kelebihan kita apa, karena ya sedikit kisah pribadi ya, saya masuk psikologi itu di semester 1, baru semester 1 itu sudah sempat syok dengan mata kuliahnya, Iya. ya. Saya yang lulusan A2 SMA-nya, A2 itu biologi. Iya. Kalau sekarang kan hanya 2 ya di SMA, IPA sama IPS. IPS. Jadi di masa saya itu ada A1 anak Oke. fisika, A2 itu anak biologi, A3 itu anak sosial, Iya. sama A4 anak bahasa. Iya.
Saya yang jebolan biologi, mata kuliahnya mau tahu apa yang bikin saya syok? Apa, Bu? Ilmu budaya dasar. Wah, itu sudah sosiologi, antropologi. Itu 3 tahun saya nggak nerima loh itu. Zaman SMA nggak ada pelajaran itu. Oke, sudah, coba nikmati dulu, jalani dulu. Nggak jelek-jelek amat IP-nya 2,75. Iya. Semester 2 mulai. Karena masa itu masih berkelanjutan ya. Jadi kalau ada sosiologi 1 nanti ada sosiologi Sosiologi 2-nya, 2. ada kelanjutannya seperti itu. Mulai turun IP saya. Jadi ini diambil hikmahnya saja ya buat teman-teman ya. Jangan ditiru tebas mentah maksudnya. Oh, guru BK-nya saja juga gitu kok. Jangan dilihat itunya, tapi lihat pesan moralnya. Jadi dari awal semester 1 itu saya sempat 2,75, lalu menjadi 2,4, turun cukup drastis. Habis itu 2,3, lalu 2,3, 275, 24, 23, 23. Nah, baru di semester 5 ini saya nemu feel-nya. Dan IP saya sudah 3 lebih. Tapi endingnya finally hanya di total itu saya lulus S1 285. Tapi itu juga sudah jauh lebih baik karena Baik, di iya. atas 2,5 sih. Seperti itu. Jadi balik lagi saat kita sudah mutusin oke mau nurutin orang tua Iya. atau yang ibarat kata yang tidak sesuai maunya kita ya. Tapi tolong bisa bertanggung jawab untuk itu. Iya. Nah, jadi saat kita jatuh ya gimana caranya kita harus belajar untuk bangkit. Jangan nyalahin, oh ini disuruh kok, ini kan bukan keinginanku. Tapi saat ditanya juga nggak ngerti maunya Iya. apa. Nah itu yang mohon tidak ada deh di anak-anak sini ya. Iya, nggak ada, Bu. Ini keren-keren semua. Iya. Nah, seperti itu ya Mbak. Kenali dulu diri sendiri Iya. itu penting banget. Ibarat kata, wah ini jadi agak panjang kali lebar ini. Kalau naksir cowok atau naksir cewek gitu ya. Nah, kita aja mau cari tahu kan dia Iya. gimana, anaknya kayak apa, kebiasaannya seperti apa. Mungkin agak lebih lebih mendalam lagi orang tuanya Iya. bagaimana. Lah masa untuk diri sendiri nggak mau, itu kan aneh. Iya. Nah, di situ jadi kadang-kala untuk membuka pikiran remaja-remaja sekarang kan ya itu loh, kamu nyari gebetan aja nyari taunya segitunya. Nah, masa untuk diri sendiri nggak gitu. Ya syukur kalau sudah sesuai Iya. passion itu bagus. Jadi saat kita ada masalah insya Allah kan bangkitnya lebih cepat Mhm. daripada yang enggak. Siswa SMK itu kan produktif banget tuh, Bu. Praktek, praktek, praktek. Belum lagi yang ikut organisasi, ikut ekstrakurikuler. Mungkin ada tips dari Bu Tita untuk mengelola waktunya, Bu? Oke, tentang time management. Oh, itu bagus sekali itu, Mbak ya. Jangankan yang remaja ya. Iya. Kadang-kadang yang seusia kami saja suka bermasalah dalam ngelola Mengelola waktu. waktu. Saya pernah kalau kalau ngejelasin dengan kata-kata itu memang agak tidak mudah Iya. diterima ya. Jadi saya pernah materi waktu itu tentang time management. Saya menyediakan stoples kaca, gitu ya. Lalu pernak-pernik lainnya itu ada bola kasti, Mhm. lalu ada kelereng yang kurang lebih isinya 100 biji. Jadi satu kantong itu memang kalau beli di toko mainan ada satu kantong itu isinya 100 biji. Tadi ada bola kasti, lalu ada air. Iya. Waktu itu hanya itu saja. Saya serahkan ke siswa. Gimana caranya semua barang-barang ini bisa masuk dan stoples itu bisa ditutup. Iya. Dari situ bisa terlihat, tapi memang belum dikasih tahu. Ini kelereng itu ibaratnya apa sih? Lalu bola kasnya itu apa? Airnya itu apa? Iya. Memang enggak. Cuman pengen tahu dulu mereka seperti apa mengelolanya ya. Percobaan yang pertama, nggak bisa. Iya. Karena beberapa siswa itu yang dimasukkan adalah yang kecil-kecil. Iya. Endingnya begitu bola kasti kan yang cukup ukurannya Besar. paling besar, masuk terakhir nggak bisa ditutup. Iya. Nah, baru dari situ kita masukkan maknanya apa. Jadi kelereng ini adalah kegiatan-kegiatan yang bukan kewajiban, Iya. bukan tugas utamamu. Justru yang kewajiban tugas utamamu itu adalah yang bola kasti. Iya. Masukkan itu dulu. Selesaikan dulu tugas-tugas utamamu. Itu masuk, kelereng ini berat kata me time, shopping Iya. time, nah, atau apalagi deh mau mabar. Nah, itu masuk. Iya. Lalu air, dituang air. Uang air mungkin nyoren, wah istilahnya sekarang ya nyorennya Iya. tapi disalahgunakan. Ngopi-ngopi ke kafe, Mhm. wah, atau tongkrongan ke angkringan. Nah, itu airnya tuh
tetap bisa ditutup. Iya. Dari situ baru ditanya, artinya apa? Mau sebanyak apapun kegiatanmu, kesibukanmu, selama tugas utamamu itu sudah kamu selesaikan terlebih dahulu, semuanya akan beres. Tapi begitu kamu mengabaikan tugas utamanya, Iya. bahkan sedikit pun nggak akan beres. Gitu. Jadi kalau ada contohnya lebih enak lagi, nanti bisa, oh beneran tuh kayak gitu, beneran. Jadi mungkin mau ditambahin bubuk kopi lagi, masih muat, bakalan muat. Iya. Karena apa? Tugas utamanya sudah beres dulu. Nah, tugas utama kalian apa? Coba apa? Belajar. Iya, sebagai pelajar belajar, Belajar. tapi kan juga ada status sebagai anak, Iya, ngapain? bantuin orang tua Nah, pastinya. itu yang agak apa bergeser ya sekarang ini. Dulu kalau zaman ibu seusia kalian itu mau pergi misal kata ya, Iya. mau dolan ke sini, itu urusan rumah harus beres dulu Iya. biar diizinkan. Iya, betul, Bu. Tapi sekarang kan enggak, nah langsung main pelencing gitu aja. Bahkan kadangkala tugas yang sepele pun mereka abai. Iya. Nah, ya jujur ini mungkin ini agak-agak melenceng ya, Mbak, ya. Kembali ke pola asuh sih, Iya. itu. Jadi kalau sejak kecil memang sudah dibiasakan tidak membedakan pekerjaan ini, oh ini pekerjaan cewek, ini pekerjaan cowok. Tidak ada pembedaan itu, Iya. karena yang sebenarnya dari awal memang nggak ada pembeda. Iya. Yang membedakan tuh justru kitanya, pelakunya ya. Semua akan jadi biasa. Anak akan mulai belajar tanggung jawab Iya. di sana. Jadi salah satu contoh itu anak saya sendiri deh ya. Iya. Jadi sejak 2 tahun itu dia sudah terbiasa membuang sampah. Dan itu memang kami biasakan. Iya. Minimal pertama mungkin dibantu nyiketin. Habis itu dia yang buang keluar. Sampah yang di dalam dibuang keluar. Akhirnya terbiasa sampai sekarang. Kenapa saya nyeritain ini? Karena beberapa waktu yang lalu ibu habis melakukan home visit Iya. salah satu siswa gitu ya. Yang dikeluhkan si ibu itu mungkin semua ibu akan ngalamin hal yang Iya. sama. Ya, apalagi yang jadi semakin jengkel karena dengan fisik dia sekarang anak SMK, kok nggak ngerti? Itu yang suka akhirnya muncul jadi konflik. Iya. Bu, saya cuman minta tolong buang sampah, Iya. gitu. Atau kalau rumah berantakan ya dibantu lah, atau dia nggak ngapa-ngapain kok soalnya dia. Dia bukan yang sibuk seperti apa, enggak. Itu permintaan yang wajar kan Iya. sebenarnya. Tapi mungkin karena tidak dibiasakan, ininya anak ini marah-marah. Seperti itu. Iya. Sebagai siswa kelas 12, saya ini sibuk banget Bu hari-harinya. Harus nyiapin persiapan buat ujian akhir, belum lagi belajar-belajar yang lainnya. Gimana sih Bu caranya supaya kita tuh nggak mengalami stres saat persiapan itu? Ini sudah stres belum? Enggak kan ya? Belum Bu. Iya. Kalau ngalamin stres ya itu tadi yang sudah sempat ditanyakan tentang time management, itu Iya. jelas itu yang pertama bagaimana kita mengatur waktu karena masing-masing kita punya waktu yang sama sehari itu 24 jam. Terus yang kedua skala prioritas. Iya. Nah, itu yang sering kali disepelein ya, nganggap ah sudahlah, ya kerja udah kerjain aja sesuai maunya kita. Padahal yang lebih tepat salah satu tips mengontrol ya stres itu buat skala prioritas. Iya. Jadi kita bikin skala, yang nomor 1 yang harus didahulukan yang apa dulu, yang Iya. urgent yang mana dulu. Lalu mulai menurun sampai yang akhirnya paling bawah yang tidak terlalu urgent. Iya. Terus jangan pernah nunda. Iya. Itu PR buat kalian ya. Karena hobinya deadline-nya masih lama. Nah, ini fatal ini ya. Dengan alasan deadline masih lama, padahal kalau bisa dikerjakan ya udah Iya. kerjain saja karena kita nggak tahu besok-besok mau menjelang deadline itu apa yang terjadi. Salah satu itu 2 tahun yang lalu apa ya, listrik mati Iya. dan seharian kalau nggak salah, itu deadline. Anak-anak ngumpulin laporan, ending-nya, "Wah Bu ini belum selesai." Perasaan waktunya tuh panjang Iya. loh, berminggu-minggu, kok nggak kelar? Nah, karena itu tadi, hobi menunda. Nah, itu yang fatal, yang salah satu pemicu stres itu karena nunda. Akhirnya numpuk. Numpuk. Nah, kalau kerjaan kita nggak numpuk, pasti akan stresnya itu ya minimal lah. Iya. Cuman ada juga memang yang di hari bersamaan kita dituntut barengan. Iya. Nah, tinggal itu tadi, skala prioritas sama kita cari yang mudah dulu dikerjakan yang mana. Kalau itu sudah selesai kan sudah ngebantu, Iya. ngurangin beban juga, oh selesai 1. Iya. Nah, kita akan makin semangat. Itu
efek psikologis lah itu ya. Sama seperti mungkin saat kalian SD atau mungkin sekarang juga masih ada guru yang menyampaikan kerjakan dulu soal yang mudah. Nah, itu agar apa? Memicu semangat kita untuk menyelesaikan soal-soal tersebut. Kalau kita sudah fokus hanya di soal yang susah, endingnya yang mudah-mudah malah kelewat. Itu Iya. stres lagi tuh, Iya. Mbak. Nah, itu juga bisa pemicu stres. Terus love yourself. Iya. Gitu. Apa itu Bu love yourself? Ya cintai dirimu sendiri dalam artian dirimu itu juga butuh reward. Iya. Badan kita juga butuh istirahat. Ya. Jangan karena wah tugas saya banyak Bu ini gini abai dengan kesehatan, endingnya malah bubar semua. Jadi tetap memang ujung-ujungnya itu tadi ya time management-nya, memanage waktunya. Oh ya, kita bikin deadline sendiri. Oh, kapan saya harus istirahat dan saat istirahat itu benar-benar istirahat, bukan rebahan tapi mainan HP. Iya. Itu Anda masih tetap kerja itu, kasihan. Nah, benar istirahat, terus makan makanan sehat, aktivitas tetap seperti biasa, olahraga itu jangan lupa ya minimal gerak-gerak apa. Jadi pikiran kita rehat dulu. Iya. Kalau kita sudah mulai putek dengan tugas, Tugas. sejenak istirahat, lakukan yang kalian suka. Tapi masih tetap sesuai koridornya. Iya. Jangan saya suka tawuran Bu, itu jangan. Jangan, nah, itu orang lain yang stres nanti. Seperti itu Mbak salah satu tips-tips praktis sih ya, lebih lebih yang praktis dan enggak yang teoritik untuk Iya. ngatasin stres seperti apa. Semoga bermanfaat. Nah, teman-teman, kita sebagai siswa SMK nggak perlu khawatir lagi nih. Kita bisa banget kok daftar kuliah lewat jalur SNBT ataupun SNBP. Yang penting adalah kenali dulu potensi diri kalian. Jangan lupa untuk like dan subscribe YouTube kami, 4Dimension. Kami mohon maaf apabila ada salah dalam berucap. Kami undur diri. See you next podcast.